Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Sarikin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah crawling, udah convert, udah namanya text cleaning atau text pre-processing. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi RapidMiner buat analisis sentimen dan komparasi metode atau algoritma yang ada ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya tidak akan hentinya buat ngomong ke kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan diskusi jika ada sesuatu yang nggak paham. Oke, lanjut. Pertama-tama saya akan ngenalin dulu sekilas apa yang disebut data mining. Nah, di sini kalian udah lihat ini konsep proses data mining ya. Jadi ada himpunan data, terus diolah dengan metode, dan hasilnya itu pengetahuan. Nah, jadi himpunan data ini apa? Jadi kita kan kemarin sudah crawling data dari Twitter. Nah, itu kita jadi himpunan data kita ya. Nah, terus nanti kita akan olah dengan metode, terus metode nanti akan menghasilkan suatu pengetahuan. Lanjut, terus peran utama data mining itu ada 5 ya. Estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, untuk sentimen analysis itu kita menggunakan nomor 3, yaitu klasifikasi. Dari data mining juga ada 4 proses. Pertama itu himpunan data processing, ada data cleaning ya, yang pernah kita lakuin kemarin ya, data cleaning atau data pre-processing ya. Kemarin udah tahun ini. Terus hari ini kita akan lanjut ke metode. Jadi nanti kita akan melakukan classification. Nah, nanti dari hasil klasifikasi itu kita akan menghasilkan suatu pengetahuan berupa model yang ada formula, ada tree, ada clustering, ada rule, terus ada correlation ya. Dan terakhir kita akan evaluasi. Evaluasi ini kita akan komparasi beberapa model yang kita nanti akan sebut ya, beberapa model sebut. Nah, model-model yang ada itu saya udah lihat juga. Nah, kalau pakainya estimasi, kita bisa menggunakan metode linear regression atau LR. Nah, karena kita di sini mau klasifikasi, mau sentiment analysis, kita bisa menggunakan beberapa metode yang ada, yaitu ada decision tree, Navi Bayes, terus ada KNN atau K-Nearest-Eichborn ya. Jadi nanti di akhir video ini kita akan komparasi 3 metode ini ya. Terus saya juga akan sedikit memberikan ya, apa itu text mining. Kita lanjut text mining. Nah, di sini ada ini ya, text mining. Itu mengolah data tidak struktur dalam bentuk teks, web, atau sosial media, dan sebagainya. Menggunakan metode text processing untuk mengkonversi data tidak terstruktur menjadi terstruktur. Kemudian diolah dengan data mining. Dan bedanya dengan data mining, mengolah data terstruktur dalam bentuk tabel yang memiliki atribut dan kelas. Menggunakan metode data mining yang terbagi menjadi metode estimasi, forecasting, klasifikasi, dan sebagainya ya. Jadi yang kita udah lakukan kemarin itu mengambil tweet dari Twitter, itu kita melakukan namanya text mining ya. Dari text mining kita melakukan namanya text processing yang saya udah lakuin kemarin di video saya sebelumnya. Jadi dari yang tidak ada struktur tadi, ada emoticon segala macam bla bla bla, kita processing mengonversi data tersebut berbentuk struktur ya. Jadi ketika udah terstruktur, baru kita bisa lanjut ke data mining. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, jadi jika kalian lihat, nah di sini tuh kan ada 4 tahap ya. Kita akan bagi tahap ini menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama itu ada 3 tahap. Nah, yang kedua bagian kedua ada 4 tahap ya. Jadi pertama kita akan belajar import himpunan data ke RapidMiner, terus
ngasih dia suatu model, nanti setelah dia dikasih suatu model, dia akan menjadi pengetahuan. Oke, lanjut aja buka Rapid Miner-nya. Jika kalian belum buka. Kalau kalian belum install dulu aja Rapid Miner-nya. Terus kita pilih di sini ada Start New Project, kita kasih blank. Oke, ini tampilan pertama ya di Rapid Miner kalian. Pertama-tama kita harus import data hasil cleaning kemarin. Jadi di sini ada import data, pilih My Computer, terus di sini kita bisa ini ya, masuk ke directory kita. Di sini kita punya namanya novel data ya. Oke, kita langsung next. Di novel data ini kita punya 3 kolom ya. Ada kolom nomor, tweet, sama sentimen. Lanjut aja ke semuanya. Oke, select all aja. Terus next. Nah, di sini di bawah ini ada integer, ada polinominal sama polinomial. Apa itu? Ini tuh merupakan, kalau kalian lihat di sini, Rapid Miner itu memiliki beberapa atribut nilai ya. Tadi kan kita sudah lihat ada namanya integer, itu bilangan bulat. Kalau belum benar, kita bisa ubah di sini ya. Di change type terus bisa ubah. Nah, apa itu polinomial? Nah, kita lihat. Polinomial itu nominal lebih dari 2 nilai. Kita lihat lagi. Apakah benar ini lebih dari 2 nilai? Kalau benar, jangan dirubah. Terus sentimen. Kalau ini juga ada netral, negatif, sama positif. Jadi benar, semuanya itu benar ya, jadi nggak perlu diubah. Terus kita kasih label di sentimennya. Buat kelasnya ya. Kita pilih change roles, terus di sini kasih label. Oke. Terus kita update next. Kita pilihnya di sini aja. Di mana ya? Di preprocess aja ya. Oke. Finish. Nah, kalian bisa lihat di preprocess. Di preprocess itu udah ada namanya novel data ya, yang kita import tadi. Ini dia, ini hasil tadi ya. Ini isi dari file yang tadi. Ada sekitar 438 example. Oke. Kita balik lagi ke tahap-tahapannya. Nah, himpunan data kita kasih metode menghasilkan suatu pengetahuan ya. Jadi kita masukin aja ini novel datanya. Oke, kita beri dia pengetahuan atau model, kita kasih di sini decision tree. Kenapa kita beri decision tree? Karena seperti saya bilang sebelumnya ya, di klasifikasi itu bisa pakai decision tree atau Navi base sama KNN ya. Jadi buat contoh kali ini saya akan menggunakan decision tree. Kita sambungin aja ke sini. Oke, terus kita ambil lagi namanya apply model. Nah, kita drag and drop aja ke sini. Nah, terus kita sambungin antara mode ke mode, extra ke unit. Terus terakhir ini sambungin ke result ya. Kita bisa langsung klik run. Nah, di sini ada namanya sentiment sama prediction-nya. Oke, ini udah jadi pengetahuan. Oke, kita bisa ngasih satu lagi namanya di sini performance. Buat mengetahui seberapa persen dia akurasinya ya, buat mengetahui seberapa persen dia akurasi buat prediksinya.
Oke, udah sambung. Kita bisa lanjut. Ini sambung lagi. Apa? Run. Nah, di sini kalau kalian masuk ke performance vector, dia akurasinya 48,17% ya. Ini didapat dari mana 48,17% ini? Ini didapat dari 209 ditambah 0 ditambah 2 dibagi dengan total seluruh datanya. Aduh, kita buktikan aja. Oke. Di sini ada 209 ditambah dengan 2 ya. Sama dengan 211 dibagi dengan total datanya yaitu ada 438 dan hasilnya 48,17 dikali 100%. 48,173 ya. Performance 48,17 ya. Itu karena ya, itu nilai ini tuh hasilnya dari itu ya. Jadi 209 tambah 2 dikali total seluruh data. Oke, itu udah mewakili ya. Jadi udah ada himpunan data, terus dikasih dengan metode menghasilkan suatu pengetahuan. Oke, kita coba lagi dengan metode yang lainnya. Kita disable dulu aja, klik kanan, terus disable, jadi coklat. Kita pakai lagi, kita pilih lagi base, Navi base. Nah, ini dia Navi base. Kita sambungin. Oke, kita coba run. Oke, dengan Navi base dia menghasilkan akurasi sebanyak 100% ya. Oke, beda dengan tadi namanya decision tree ya. Oke, selanjutnya ketika udah ada pengetahuan ini, kita coba mengaplikasikan pengetahuan ini ke data-data yang kita anggap sebagai data trainingnya, data testingnya atau objek buat komparasi hasil testingan ini ya. Oke, kita import data lagi, buka komputer kita, terus ke direktori kita, direktori penyimpanannya, terus bisa ke, nah, di sini ada novel testing. Oke, kita search aja semua. Oke, jangan lupa buat ngecek apakah udah benar ini ya, tipe datanya. Kalau udah benar, bisa lanjut kita kasih label di sentimen. Kita labelin buat kelasnya. Novel testing, kita taruh di processing. Oke, ini dia datanya. Nah, dari model yang kita udah bikin ini, kita cemplungin lagi novel testingnya di bawah sini. Kemudian kita sambungin yang bawah ini dengan bawah ini ya. Jadi si data ini kita kasih suatu algoritma, terus kita apply, dan di bawahnya kita ngasih testingannya. Jadi nanti akan ketahuan seberapa persentase prediksinya ya. Oke, kita langsung run aja. Oke, ini dia ada performance. Masih 100% ternyata ya. Dia akurat banget. Nah, ini dia. Semuanya akurat. Kalau kita coba pindah dengan algoritma yang lain, coba pindah algoritma. Oke, kita play. Kita lihat performanya, dia turun menjadi 52,14%. Dapat dari mana? Ya, dapat dari tadi
183 ditambah dengan 0 tambah 0 terus dibagi dengan total seluruh data, yaitu ada 351 sampel ya. Itu dia. Oke, kita udah sedikit mengerti ya. Kita tutup aja semua. Jadi kita udah tahu bagaimana cara ngambil himpunan datanya, kita udah processing, udah kasih label segala macam, udah kasih metode, udah jadi pengetahuan, dan kita udah sedikit ngulik evaluasinya ya, atau kinerja model ke pengetahuan tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke evaluasi ya. Jadi kita akan membandingkan beberapa metode untuk klasifikasi, seperti ada namanya Navier-Bayes, terus ada Key, Narrowness, Backbone, sama Decision Tree. Jadi di evaluasi model data mining itu kita secara garis besar itu kita membagi dataset 90 banding 10 atau 80 banding 20. Dari yang 90 ini jadi data training, terus yang 10 ini jadi data testing ya. Data training untuk membentukkan model seperti tadi kita udah coba, dan data testing itu digunakan untuk pengujian model. Nanti yang hasilnya itu menjadi sebuah performa tadi ya. Oke, selanjutnya ada juga namanya pemisahan data training dan data testing. Ada 3 ya. Yang pertama, data dipisahkan secara manual. Kita akan coba memisahkan data ini secara manual. Bagaimana caranya? Yaitu dari awal kita udah mengset atau mengolah data itu menjadi 2 ya. Seperti yang saya udah contohkan di sini. Jadi di sini tuh ada 2 data testing sama data training ya. Data training sama data testing ini saya dapat dari dipecahnya data satu ini menjadi 2 sebanyak 80 banding 20 atau 90 banding 10 ya. Jadi kalau di sini datanya ada sekitar 430-an, 438, kalau dibagi 80 banding 20 itu nanti ya ketemu testingnya sekitar 351 dan data trainingnya itu sebanyak 87 ya. Oh, ini kebalik. Seharusnya yang ini itu yang banyak itu jadi testing ya. Yang banyak itu jadi training. Dan yang sedikit itu jadi testing. Oke, saya tambah dulu. Ini jadi training. Dan ini jadi testing. Jadi yang testing itu cuma ada 87. Dan yang training itu ada sekitar 351-an. Oke. Itu bagaimana cara pemisahan data secara manual. Nah, yang kedua itu ada data dipisahkan otomatis dengan operator split data. Nah, kita akan praktekkan juga ya. Split data. Kita buka rapid minernya, ini kita hapus semua. Terus kita masukin datanya. Oke, terus di sini kita masukin split. Nah, split data. Oke, split data. Kita sambungin. Nah, split data ini kita ubah di sini ada edit enumeration ya. Nah, di sini kita add entry, di sini 0,8 tambah lagi dengan 0,2. Terus oke.
Terus kita kasih di sini algoritmanya, Navy Bayes. Oke. Sama kayak tadi, kita sambungin. Nah, masukin juga API model buat ini ya. Dan sama terakhir kita kasih performance. Oke, ini sambungin ke mode, ini sambungin ke ini ke ini, terakhir ini dua ke sini. Sama kayak sebelumnya, jadi yang atas tuh yang banyak kita buat training, dikasih algoritma, yang bawah yang cuma 0,2%. 0, ini kita masukin langsung ke API modelnya. Jadi kita langsung bisa ke run aja. Di sini kita performanya jadi 43,18%. Itu dia cara speed datanya menggunakan Proto Speed Data. Yang ketiga itu data dipisahkan otomatis dengan X-validation atau validasi silang ya. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke desain lagi. Kita hapus aja semua. Satu aja nih, saya hapus. Oke, ini jangan sambungin dulu. Hapus aja. Kita masukin di sini cross validation. Nah, ini dia. Cross validation masukin, ini sambungin. Kita buka cross validation-nya dengan klik 2 kali. Nah, di sini kita kasih model atau kasih algoritma. Kita kasih decision tree, coba. Decision tree. Oke, sambungin. Training ke training, model ke model. Nah, di sebelah kanan sini kita kasih apply model dan persentase. Kita sambungin. Dan terakhir kita kasih performance. Oke, sambungin. Kita silang. Oke ya, bisa keluar dari sini, kita masukin ini performance-nya, sambung ke sini. Oke, sama ya. Kita bisa run. Oke, ini hasilnya 48,50% ya. Dapat dari mana? Seperti tadi, 208 ditambah dengan 3, ditambah dengan 1, terus dibagi dengan seluruh datanya, menghasilkan sekian persennya. Itu dia, kita udah coba dengan speed data, udah coba dengan cost validation, dan udah coba dengan manual. Selanjutnya kita lanjut ke tahap komparasi. Kita lanjut ke tahap evaluasi atau kita sedikit mengkomparasi dari beberapa model yang udah ada. Oke, buka lagi Rapid Winner-nya. Kita hapus aja semua. Nah, kita cembungin novel datanya. Terus kita kasih yang namanya multiply, sambungin. Nah, kita masukin cost validation. Satu, kita kasih nama ini jadi decision. Oke, karena decision kita masukin di sini decision. Oke, sambungin. Nah, kita kasih apply model. Sambungin. Terus kasih performance.
Sambungin. Masih merah karena kita belum nyambungin ini ke sini ya. Jadi kita sambungin dulu. Oke, masuk lagi. Ini performanya kita ubah jadi performance decision. Oke, seperti ini. Terus kita masuk ke proses lagi. Kita copy aja yang ini. Nah, jadi ubah aja namanya jadi Bayesian atau Navier-Bayes. Kita buka, ini kita ubah jadi Bayesian, Navier-Bayes. Sambungin. Kita ubah juga di sini jadi Bayes. Oke, kita paste lagi di sini. Terakhir kita ubah jadi KNN. Buka, ini hapus, ganti ke KN. Oke, masukin, sambungin, ubah namanya jadi performance KNN. Oke, enter, kita buat proses, sambungin. Oke, nah kita di sini ada performance, kita sambungin, extra sambungin, performance. Oke, kita coba run. Oke, nah jadi di sini ada performance KNN, hasilnya 59,14%, dan di sini lanjut ke performance decision 48,40%. Terakhir ada performance dari Navier-Bayes yaitu 34,46%. Oke, itu dia komparasinya. Ini dia hasilnya, ada sentimennya, tweet. Oke, kesimpulannya jadi antara KNN dengan Bayes sama decision itu paling tinggi ada di KNN ya. Dia menghasilkan 59,14% akurasinya. Oke, mungkin sampai di sini yang saya bagikan. Terus saya akan sedikit ulas lagi dari awal. Pertama-tama kita tahu sendiri data mining itu ada 4 tahap proses ya. Jadi ada himpunan data, kita kasih metode, jadi pengetahuan, dan pengetahuan itu kita kasih evaluasi ya. Jadi kita kasih perbandingan dengan metode-metode yang lain. Jadi metode mana yang lebih akurat ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagaimana cara sentimen analisis dan sedikit evaluasi tentang algoritma dari KNN, Navier-Bayes sama decision tree. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.